waktu dia dikorbankan oleh ayahnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Quran tak ada menyebut umur. Ketika dia mencapai usia remaja, usia anak remaja belia, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Nanti ulama berpendapat, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan sekian. Ijtihad. Tapi yang jelas ketika dia sudah sampai usia balagha ma'ahu sa'ya, usaha anak yang sudah bisa berusaha, sudah akil balik. Berapa umur Ismail waktu dia dikorbankan oleh ayahnya? Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Quran tak ada menyebut umur. Ketika dia mencapai usia remaja, usia anak remaja belia, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Nanti ulama berpendapat, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan sekian. Ijtihad. Tapi yang jelas ketika dia sudah sampai usia balagha ma'ahu sa'ya, usaha anak yang sudah bisa berusaha. Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai komentar Ustaz Abdul Somad ya, bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail. Dan bukan hanya Ustaz Abdul Somad, sebenarnya ada beberapa ustadz yang lain mengklaim bahwa yang dipersembahkan itu, yang nyaris ya dipersembahkan itu adalah Ismail, bukan Ishak. Dan teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar ya dari Pak Pendeta Dr. Bambang Nursena yang memberikan data valid dan juga tidak dapat diragukan, teman-teman sekalian, dan juga sekaligus memberikan kepada kita cara untuk menghadapi orang-orang Islam. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, langsung saja kita simak video daripada Bapak Pendeta Dr. Bambang Nursena berikut ini. Kadang jadi yang pertama kitabnya dituduh palsu. Yang kedua, orang Kristen ditarik dalam perdebatan yang itu bukan masalahnya. Jangan mau. Karena apa? Kita ini karena kita tidak tahu. Lah orang tidak tahu itu obatnya ya dikasih tahu. Ya toh? Obatnya pendidikan, hanya itu sebetulnya. Makanya saya bilang tadi kan, semangat itu boleh, tapi pikiran harus diisi. Kalau semangat saja itu mudah didorong-dorong orang, ya toh? Tapi kalau pikiran saja tanpa semangat, tidak mau berbuat apa-apa. Jadi dua-duanya mengandung kelemahan. Pikiran tanpa spirit yang menyala-nyala, takut melangkah. Terlalu banyak perhitungan. Tapi kalau semangat saja tanpa pikiran yang cerdas, mudah dorong-dorong, mudah dihasut, akhirnya konflik. Makanya mengasihi Tuhan, kata Yesus, tidak hanya dengan hati, tapi juga dengan akal budi, harus berimbang. Ya, ini saudara-saudara, apa yang menjadi masalah itu adalah misalnya ada perdebatan orang Muslim tentang yang dikorbankan Iska atau Ismail. Terus Anda diajak berdebat, loh kok ya mau, itu bukan masalah kita kok. Sama dengan Anda diajak berdebat tentang istrinya orang lain yang tidak ada kaitannya dengan keluarga kita. Ngapain kita mau? Nah, ini yang dibutuhkan ilmu tersendiri agar kita tidak ditarik dalam konflik agama. Satu, tetapi Anda juga tidak kehilangan jati diri. Jati diri itu apa? Itu istilahnya Pak Harto dulu, itu sedikit-sedikit ngomong jati diri. Identitas kita ini loh tidak hilang. Kenapa? Dalam Islam, ini pun juga jangan disalahpahami, saya ngurusi agama lain, saya sekedar cerita. Kalau nggak percaya dicek sendiri sana. Yaitu dalam Islam, Al-Quran tidak mencatat siapa anak yang nyaris dikorbankan oleh Ibrahim. Itu tidak ada itu. Dalam surat Asy-Syaffat itu Quran menyebutkan cuman fabasyarnahu bigulamin halim, dan telah diberikan kabar gembira kepadanya dengan anak yang sabar, anak yang soleh, anak yang penyantun. Hanya itu teksnya.
Kemudian kitab tafsir, ada yang mengatakan Iska, ada yang mengatakan Ismail. Yang mengatakan Iska itu misalnya tafsir Muqatil bin Sulaiman yang ditulis kira-kira tahun 776. Wa huwa Iska bin Saroh. Dia adalah Iska, anaknya Sarah. Abad ke-10 muncul tafsir lagi Quran yang disebut Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran yang dikarang oleh At-Tabari. Dalam tafsir At-Tabari ada hadis yang mengatakan Iska yang nyaris dikorbankan, ada hadis yang mengatakan Ismail yang nyaris dikorbankan. Itu agama Islam. Jadi kan urusannya Islam sendiri kan, ngapain Anda diajak-ajak berdebat soal Ismail atau Iska? Alkitab kita ya, semua naskah kunonya mengatakan Iska, tidak ada Ismail satupun. Dan bukan hanya naskah kuno Alkitab yang di tangan orang Kristen. Naskah kuno Alkitab yang di tangan orang Yahudi, yang di tangan orang Samaria, semuanya Iska. Jadi kenapa kita mau ditarik dalam perdebatan yang bukan wilayah kita? Jangan mau ngurusi istrinya orang. Urusi istrimu sendiri, anak-anakmu sendiri. Kita ditarik ke ranah konflik yang karena kita tidak berpengetahuan, kita mau. Kalau saya diajak ngomong, ya sudahlah kamu selesaikan dulu. Di kami tidak ada masalah, Kak. Kami diajak debat untuk apa? Terus dia ngutip tafsir misalnya. Coba lihat di dalam Kejadian pasal 22. Ambillah anakmu yang tunggal, yang kau kasih, yaitu Iska. Bapak baca di Kejadian pasal 16. Ismail sudah lahir sebelum Iska. Kok disebut anak yang tunggal? Kristennya bingung. Ya toh? Kalau saya potong, sudahlah, jangan ngurusi kitabnya orang. Kan saya juga ngurusi kitabmu. Damai itu artinya tidak usil. Damai itu jangan usil dan suka mengusili orang. Kan gitu kan? Ketika Anda mau katakan tentang kitab saya, yang berhak menafsirkan kitab saya, ya saya, bukan kamu. Ketika saya ngomong tidak ada tulisan bahwa yang dikorbankan itu Iska. Bahwa kemudian orang Islam mengatakan, tapi ini secara eksplisit, itu kan bukan urusan saya, bung, saya tidak dalam posisi menerima kitabmu kok. Tapi yang jelas kan memang tidak ada nama Ismail atau Iska, tidak ada. Ya itu kamu selesaikan dulu. Tapi yang paling kuat Ismail, ya sudah Ismail menurut kamu. Tapi jangan ngurusi Iska, itu kitab saya kok kamu urusi. Ini kunci perdamaian. Tapi Anda tidak terjebak dalam penodaan agama. Benar gak? Nah kemudian saya tunjukkan Taurat Samaria. Orang Samaria itu sudah berpisah dengan orang Yahudi yang lain pada kira-kira tahun 300 abad ketiga sebelum Masehi. Orang Kristen berpisah dengan Yahudi kira-kira tahun 90 Masehi, sejak orang Yahudi mengeluarkan yang namanya birkat haminim, kutukan terhadap orang sesat. Dan orang sesat itu salah satunya Kristen. Yang mengeluarkan itu rabi-rabi dari kalangan orang Parisi. Yang disebut sesat itu adalah orang Saduki dan orang Nosrim. Nosrim itu Kristen. Tetapi Tauratnya Yahudi, Tauratnya Samaria, Taurat yang dipakai orang Kristen sama persis. Jadi teks yang dipersoalkan dalam kitab Kejadian pasal 22 itu bunyinya juga jelas kok. Ya, di dalam teks bahasa aslinya itu begini. Wa yumirkhahna et binika et yihitiha asyer akapta et jitsah wilehleka el aret hamurya. Ambillah firman Tuhan. Ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Iska, dan bawalah dia ke tanah Moria. Itu Yahudi dan Kristen sama. Samaria ada perbedaan satu lah. Kita harus jujur, beda ya beda. Bunyinya apa? Kalau di teks Samaria, wilehleka, dan bawalah dia el eret hamuri, ke tanah Muri.
Bedanya huruf alef dan huruf waf. Tanah More itu adalah Bukit Gerizim. Itulah yang menjadi kiblatnya orang Samaria ketika berpisah dengan Yahudi. Tapi soal Iskak semuanya sama. Orang Yahudi punya terjemahan dalam bahasa Aram, bahasa yang dipakai Kristus sehari-hari. Namanya Targum, Targum Onkelos, Targum Yerusalmi. Semuanya mengatakan Iskak.